Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, Raja Utama Sendi Kusuma Chandra, NPP 320471, kelas G4, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan cyber yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Reza Pahlavi. Di sini saya akan membahas tentang keamanan cyber, di mana keamanan cyber adalah praktik melindungi kepastian jaringan, aplikasi, perangkat lunak, sistem kritis, dan debat dari presensi digital. Lalu kita akan membahas terkait video pada seminar sekolah SESPIMTI di KREK ke-33 tentang keamanan cyber di Indonesia. Indonesia yang saat ini memiliki jumlah pengguna internet mencapai hingga 185,3 juta orang tidak hanya menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan internet, namun juga kerentanan akan serangan cyber yang mungkin dihadapi dengan berbagai kasus kebocoran yang terjadi belakangan ini. Kita menyadari lemahnya sistem keamanan cyber negara Indonesia, juga rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia yang semakin memudahkan penjahat cyber melakukan aksi kejahatan. Serangan cyber menjajah data nasional dan data pribadi di masyarakat sehingga mengancam privasi keamanan masyarakat dan negara. Perlu adanya keteraturan sosial di dunia virtual. Di era digital ini terdapat 3 komponen penting, yaitu ada back office sebagai operation room, sebagai pusat K3I, yaitu komunikasi, koordinasi komunikasi, dan informasi, serta untuk pengendalikan, dan ini akan berkaitan dengan bagaimana membangun back office atau operator room ini menjadi sentra pelayanan publik atau menuju one stop service yang berbasis big data. Dan satu lagi, tentu kita menggunakan aplikasi yang berbasis artificial intelligence. Pemanfaatan ruang cyber di Indonesia tentu memiliki banyak sekali dampak positif seperti kemudahan penyebaran informasi yang cepat didapatkan, kemudahan berkomunikasi, dan juga peningkatan produktivitas dalam pelayanan masyarakat. Namun ibarat dua sisi mata pisau, ada dampak negatif yang juga menghantui seperti munculnya ketidakaturan media sosial di dunia maya dan maraknya kejahatan cyber yang mengancam keamanan dan perlindungan data pribadi. Topik kali ini membahas kolaborasi pendukung serangan cyber di Indonesia. Kita langsung saja membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya kepada narasumber. Yang pertama, bagaimana sebetulnya kondisi keamanan cyber di Indonesia? Jawabannya adalah sejak saat adanya serangan cyber yang mengguncang Kominfo, pemerintah berusaha bekerja non-stop mulai dari regulasi, berkoordinasi dengan keamanan lembaga, termasuk dengan BSN, untuk membuat ekosistem PDN ke depan jadi semakin kuat. Kondisi keamanan cyber yaitu harus meningkatkan tata kelola dari secara aset-aset digital. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan tata kelola terkait PDN perlu ditingkatkan lebih lagi. Lalu yang ketiga, meningkatkan awareness atau kita tentang pentingnya keamanan cyber. Tata kelola memang menjadi fokus untuk memperkuat keamanan cyber di Indonesia. Lalu yang akan saya bahas pada pertanyaan kali ini adalah terkait tentang pertanyaan bagaimana temuan dari BSSN, di level mana keamanan cyber Indonesia saat ini berada. Mungkin saya memilih pertanyaan ini karena akan ada keterkaitannya terkait dengan
pertanyaan selanjutnya yaitu dengan kaitan dengan Kemendagri atau IPDN. Dalam membahas pertanyaan ini, maka menggunakan internet sebagai teknologi untuk transaksi, komunikasi, dan kooperasi satu dengan yang lain adalah hal yang saat ini sudah dijalani dan diterapkan oleh banyak orang. Badan Cyber dan Sandi Negara belum memiliki undang-undang. Ini yang dirasakan belum bersuara untuk memberikan kekuatan hukum agar kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Cyber Sandi Negara benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal. Temuan dari BSSN, yakni selama ini BSSN memberikan notifikasi kepada seluruh stakeholder yang terkait ada kementerian-kementerian tertentu yang menindaklanjuti dan ada yang tidak menindaklanjuti. Lalu saya akan membahas pentingnya keamanan cyber, mencakup upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses tanpa izin. Pentingnya keamanan cyber di era digital untuk melindungi privasi dan mencegah kejahatan cyber. Seperti yang tadi dibahas, regulasi dan kepatuhan meski ada undang-undang seperti UU ITE dan regulasi lain terkait keamanan cyber, implementasi dan penegakan hukum seringkali tidak konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan data dan keamanan cyber. Lalu kaitannya keamanan cyber dan Kementerian Dalam Negeri, ini memiliki keterkaitan yang penting dalam konteks pengelolaan dan perlindungan informasi serta infrastruktur pemerintah. Berikut adalah beberapa cara di mana keduanya saling terkait, yakni pengelolaan sistem informasi pemerintah. Kemendagri bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintah di tingkat daerah dan pusat. Keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data dan sistem ini dari ancaman cyber yang dapat mengganggu layanan publik dan administrasi pemerintahan. Data pribadi dan informasi publik, Kemendagri mengelola berbagai data sensitif termasuk data pribadi penduduk dan informasi administratif. Keamanan cyber memastikan perlindungan data tersebut dari akses yang tidak sah dan pencurian, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data. Koordinasi keamanan cyber. Kemendagri perlu berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan lembaga keamanan cyber lainnya untuk implementasi dan pengawasan kebijakan keamanan cyber yang berlaku di sektor pemerintahan dan daerah. Pembangunan kapasitas dan pelatihan. Kemendagri dapat menyelenggarakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah di berbagai tingkatan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam keamanan cyber. Respon dan penanggulangan insiden. Dalam kasus ini, insiden keamanan cyber yang melibatkan data atau sistem pemerintahan Kemendagri harus bekerja sama dengan BSSN dan lembaga terkait lainnya untuk menanggulangi dan merespon insiden tersebut secara efektif. Kebijakan dan regulasi. Kemendagri memainkan peran dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem teknologi informasi di sektor pemerintahan untuk memastikan bahwa standar keamanan yang berlaku dipatuhi. Dengan demikian, Kemendagri berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan dalam kebijakan dan operasi pemerintah, memastikan perlindungan data dan sistem yang penting untuk administrasi negara dan pelayanan publik. Jadi yang saya tegaskan dari pertanyaan tadi, bagaimana temuan dari BSSN di level mana keamanan siber Indonesia saat ini berada. Level keamanan siber Indonesia saat ini berada masih dalam level yang cukup dikatakan tengah-tengah, karena Badan Cyber dan Sandi Negara sendiri belum memiliki undang-undang yang sah dan yang resmi untuk memberikan kekuatan hukumnya agar kewenangan dan tugas dan tanggung jawab benar-benar dapat diselesaikan secara maksimal. Tanggapan saya terkait pertanyaan tersebut adalah jika Badan Cyber dan Sandi Negara di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur keberadaannya, hal ini dapat menimbulkan beberapa implikasi.
Yang pertama adalah tanpa undang-undang khusus, status hukum dan otoritas BSSN mungkin tidak sepenuhnya jelas. Lalu, undang-undang dapat membantu mengatur mekanisme koordinasi antara BSSN dan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta. Lalu, undang-undang juga dapat memfasilitasi alokasi anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas BSSN. Lalu selanjutnya, penegakan hukum dan perlindungan tanpa undang-undang yang jelas, menegakkan kebijakan dan prosedur keamanan cyber bisa jadi kurang efektif. Kesan dan pesan, menurut saya seminar ini sangat bermanfaat sekali dan memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya keamanan cyber di Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang, cyber tentu dianggap hal sepele, tetapi cyber adalah ancaman yang perlu diperhatikan terutama di zaman kemajuan teknologi saat ini. Diskusi yang seperti ini dengan informasi dan pandangan dari berbagai narasumber memperkuat pemahaman peserta mengenai tantangan dan solusi yang diperlukan. Pesannya adalah keamanan cyber harus menjadi prioritas nasional. Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi ancaman cyber. Pendidikan dan pelatihan terus-menerus serta menguatkan kualitas SDM akan memainkan peranan kunci dalam membangun ekosistem keamanan cyber yang lebih aman dan tangguh. Sekian menurut tanggapan saya terkait seminar sekolah session di Dikret ke-33 tentang keamanan cyber nasional. Semoga video ini dapat membantu bagi semua pihak yang menonton. Terima kasih.